welcome to Suang Malam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Dan ini adalah cerita yang ke-15 di channel Suang Malam. Tapi sebelumnya gue mau say thank you banget nih buat teman-teman Suang Malam yang udah subscribe. Antusiasme kalian tuh keren banget, terutama yang udah pada komen ya. Pastinya gue bakal balesin komen kalian satu persatu. Dan gue say sorry juga buat yang udah ngirim cerita tapi belum sempat gue bacain, karena honestly ada beberapa cerita yang dari gue dan dari keluarga gue yang udah ngantri nih, dan takutnya gue lupa detail-detailnya, jadi mending disampaikan duluan. Cerita-cerita yang kalian udah kirim, kalau nanti udah gue baca, udah gue review dan sesuai dengan stylenya di Suam Malam, pasti bakal gue bacain kok. Jadi sabar aja ya, and thank you yang udah ngirimin. Yang belum ngirimin dan punya cerita keren, ayo dong di-share. Ada linknya di bawah, link Google Form, tinggal diklik aja. Di situ kalian bisa masukin data di diri kalian, bisa milih mau disamarin apa enggak, dan kalian bisa upload cerita kalian dalam bentuk docs atau rekaman suara kalau kalian lebih nyaman. Jadi disesuaikan aja. So, cerita kali ini sebenarnya cerita yang gue alamin sendiri, yang gue sempat lupa kalau gue pernah ngalamin ini. Jadi gue baru ingat sama pengalaman ini tuh baru-baru aja setelah gue lagi ngobrol-ngobrol santai sama istri gue, sama adik ipar gue, dan tiba-tiba ke snap, oh iya ya, dulu itu gue pernah ngalamin hal kayak gini. Jadi waktu itu lagi ngobrol-ngobrol cerita serem juga, dan kebetulan ada satu kejadian yang relate sama gue, dan gue inget dulu banget itu gue pernah ngalamin kejadian yang mirip gitu. Dan ini adalah kejadiannya. Ini tuh sempat gue lupain karena kejadiannya itu pas gue masih kecil banget. Sekitar tahun 2000 atau tahun 2001. Gue lupa ya, maksudnya pada saat itu gue nggak bener-bener ke-record kejadian itu tuh terjadinya persisnya itu kapan. Yang gue ingat gue masih SD, entah kelas 1 atau kelas 2, gue lupa. Yang jelas gue masih SD dan gue masih tinggal di rumah nenek gue waktu itu. Dan seingat gue, itu gue masih kecil banget ya, tahun 2000 atau 2001 lah, waktu gue masih tinggal di rumah nenek gue. Nah, jadi waktu itu anggap aja lah gue kelas 1 SD ya, gue lupa soalnya. Jadi waktu gue kelas 1 SD, gue, bokap nyokap, ayah ibu gue, itu masih tinggal di rumah nenek, di rumah orang tuanya nyokap gue, di satu daerah di Pulau Sumbawa sana. Dan rumah itu rumah yang cukup besar waktu itu ya. Jadi ada beberapa keluarga yang tinggal di situ. Dari keluarga kakek nenek gue ya. Jadi yang tinggal di situ ada kakek nenek gue, ada keluarga gue sama bokap nyokap, sama ada keluarganya kakaknya nyokap gue gitu, om gue jadinya. Keluarga om gue di situ. Jadi dia ada om gue, ada istrinya, sama ada anaknya juga, sepupu gua berarti, ada sepupu gua. Nah, sepupu gua itu cowok, umurnya beda 2 tahun dari gua. Jadi pada saat kejadian ini tuh dia masih TK, masih kecil lah. Cuman karena ya jarak umur kita nggak begitu jauh dan kita tinggal serumah, jadi kita dekat banget, cukup dekat dan kayak teman aja gitu. Kita sering sharing-sharing, pengalaman-pengalaman gua share ke dia, pengalaman-pengalaman dia gua tahu semua gitu. Sorry. Ditambah lagi gua sama dia itu satu TK. Tempat TK-nya sama, dan setelah gua lulus TK gua masuk SD. Jadi di plot ini tuh gua udah SD dan namanya gua samarin ya, namanya Tama. Namanya gua samarin karena cerita ini bener-bener dari point of view gua doang. Nggak tahu apakah ini bener-bener kejadiannya persis seperti ini atau ini cuman false memory gua, tapi ini bener-bener worth untuk diceritain ya. Jadi si Tama ini waktu itu masih TK. Walaupun nanti pada saat dia lulus dan masuk SD, SD-nya kita satu SD lagi. Jadi bener-bener dekat pada waktu itu ya, gua sama si Tama ini. Jadi gue SD kelas 1, dia masih TK. Tiap hari, kalau anak SD sama anak TK pulangnya hampir sama ya jam pulangnya. Jadi pulangnya mungkin sebelum jam 12 siang tuh udah pulang. Jadi kita hampir selalu ngabisin waktu sama-sama. Entah itu di dalam rumah, nonton TV, atau zaman dulu itu masih zamannya sewa CD ya. Sewa CD gitu, kita punya CD player, VCD.
Ini kita sering ngumpulin duit, terus nyewa CD film-film lawas lah kayak Saras 008 atau Panji Manusia Milenium waktu itu ya, untuk anak-anak 90-an pasti pada tahu deh. Itu masih sering banget kita nyewa VCD nonton bareng berdua, terus pergi main dingdong berdua, ya ngabisin waktu berdua lah. Yang ngebuat kita jadi punya interest yang cukup mirip, interest yang sama gitu, gua sama si Tama ini. Nah, pada saat itu orang tuanya si Tama itu dua-duanya kerja. Dua-duanya itu sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Tapi ya namanya di sana ya, di daerah gitu, bukan di Jakarta, kan UMR-nya nggak setinggi di kota. Jadi walaupun keluarga gue lumayan banyak yang PNS lah, walaupun kita udah jadi PNS gitu, tapi rasanya masih butuh side hustle, masih butuh kerja sampingan untuk dapatin earning yang lebih gitu. Nah, begitu pula dengan keluarganya si Tama ini. Begitu pula dengan bapak ibunya si Tama ini. Jadi, seingat gua, dulu tuh mereka punya banyak banget side hustle. Banyak banget bisnis-bisnis kecil yang trial and error gitu. Jadi dicoba, nggak berjalan baik, ditutup, coba lagi yang lain gitu. Si bapaknya si Tama ini pernah buka kursus komputer, pernah buka ya macam-macam lah. Penyewaan game juga pernah gitu, macam-macam. Sampai suatu hari bapaknya Tama ini, om gua, itu ngebeli sebuah mobil bekas. Nah, mobil bekasnya ini bukan mobil biasa, bukan mobil penumpang, tapi dia ngebeli mobil bemo. Mirip-mirip kayak angkot gitulah, bemo. Pasti tahu lah kalian ya, gue yakin kalian tahu bemo itu apa, kayak angkot gitu, tapi yang pintunya tuh kita bukan dari samping, tapi dari belakang, kopongan gitu ya, nggak ada daun pintunya. Jadi dia beli bemo, dan bemo itu dijadikan side hustle barunya, dijadiin bisnis barunya lah gitu. Kenapa dia beli bemo? Karena tempat tinggal kita, daerah tempat kita tinggal kita itu di Pulau Sumbawa itu bener-bener deket banget sama jalan Trans Sumbawa. Jadi ada satu jalan utama yang kalau orang ke daerah Sumbawa itu kebanyakan tujuan yang mereka tuju itu pasti ngelewatin jalan itu gitu. Mau ke arah utara lewat jalan situ, mau ke arah timur lewat situ, mau ke arah barat lewat situ, pasti ngelewatin jalan situ gitu. Mau ke kecamatan manapun, mau ke kabupaten manapun, seenggaknya ada ngelewatin jalan itu. Nah, itu adalah sebuah kesempatan lah gitu yang dilihat sama bapaknya si Tama. Jadi yaudahlah, beli bemo aja, coba untuk narik bemo gitu. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai siang atau sore kerja sebagai PNS, setelah pulang dari kantor ganti baju, lanjut narik bemo sampai malam. Nah, itu adalah side hustle baru dia di plot cerita ini. Nah, waktu itu si Tama ini excited banget karena seru gitu, punya mobil yang unik. Karena kan bemo itu lucu ya bentuknya. Tempat duduk penumpang di dalam itu kan nggak berjejer kayak mobil biasa, tapi di samping gitu tempat duduknya. Dan pintu belakangnya tuh bolong, di samping pintu tuh ada 2 tangga kecil gitu buat penumpang itu naik ke atas atapnya bemo. Gue nggak tahu sih ya itu boleh apa enggak sebenarnya, cuman pada saat itu di daerah gue itu lumrah. Jadi kalau misalnya penumpang itu udah rame di dalam bemo, maka bakal banyak penumpang yang naik lewat tangga kecil itu ke atasnya bemo, duduk di atap bemo gitu. Itu wajar, itu pemandangan yang sering banget kita lihat, terutama anak-anak SMA ya yang berangkat ke sekolah gitu, rame-rame seru-seruan duduk di atas bemo. Nah, si Tama ini excited banget sama itu. Jadi dia sering banget kalau bapaknya lagi kerja kan, kalau pagi-pagi bapak ibunya lagi kerja, bemonya kan diparkir tuh di rumah. Dia sering banget ngajakin gue kalau pulang sekolah, ayo naik di atap bemo gitu, main di atap bemo. Ya gue ikut, senang gitu, seru-seruan. Dan si Tama ini sering banget ngikut untuk narik bemo. Jadi kalau misalnya bapaknya udah pulang kerja, ganti baju, mandi, mau narik bemo itu biasanya berangkatnya sebelum maghrib ya, sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Itu si Tama suka ngikut gitu. Dan Tama beberapa kali ngajak gue untuk ikut.
ayo bang ikut bang, seru bang gitu. Aduh sorry, ini tenggorokan gue lagi gak enak, kayak ada yang nyangkut ya. Jadi sorry banget kalau misalnya suaranya agak aneh, ini udah mulai normal nih. Jadi si Tama tuh sering banget ngajak gue ngikut. Ayo bang ikut narik bemo yuk gitu. Ke daerah sana. Gue nggak usah sebutin nama daerahnya ya. Nanti kita pulang jam 8 baru pulang gitu. Cuman pada saat itu emang gue dari kecil tuh punya interest sih sama yang namanya hal-hal klinik. Tapi gue nggak seberani sekarang gitu. Zaman dulu tuh gue takut banget. Dan gue selalu nolak diajak sama si Tama untuk ikut narik. Karena kan dia berangkat jam 5 dan pulangnya jam 8 malam. Berarti kan di jalan itu bakal ngalamin jalan malam gitu kan. Dan kalau jalan malam tuh nggak selalu ada penumpang ya kan. Jadi bakal ada momen-momen dimana kalau gue ikut bemo itu, bemonya bakal sepi dan ngelewatin tempat-tempat yang serem kalau malam. Alasan utama gue kenapa gue nggak mau ikut adalah karena gue tahu banget jalur bemonya itu kan basically itu jalan Trans Sumbawa itu cuman jalan panjang doang, nggak lurus sih, tapi cuman satu jalan utama yang ditelusurin aja gitu dari timur ke barat. Dan di jalur itu, di salah satu jalurnya sebelum nyampe ke mentok di arah barat sana, sebelum bemonya itu bakal putar balik untuk pulang, bemo itu bakal ngelewatin satu daerah yang gua sering banget ngedengar rumor mistis di situ. Nggak apa-apa kali gue sebutinnya yang satu ini aja karena ini krusial banget sama jalan cerita. Mudah-mudahan nggak banyak yang tahu. Nama daerahnya itu Keramat. Jadi nama daerahnya bener-bener Keramat. Ini gue nggak ngerti apakah daerah ini dikasih nama Keramat karena emang tempatnya itu keramat, mistis, klinik gitu, atau karena tempatnya keramat orang jadi banyak kemakan sugesti gitu. Tapi yang jelas yang gue tahu daerah itu disebut Keramat. Nah daerah Keramat ini sebenarnya bukan sebuah kota, bukan sebuah desa yang padat penduduk juga. Ini basically cuman kayak daerah transisi dari kecamatan tempat gue tinggal menuju ke kecamatan berikutnya gitu. Di tengah-tengahnya tuh ada satu daerah, satu jalan panjangnya mungkin sekitar 5-10 km panjang jalannya, yang itu disebut daerah Keramat. Dan basically daerah situ kiri kanan jalan itu cuman ada kayak padang jagung, lapangan luas, terus hutan-hutan. Ada 1 atau 2 rumah, cuman nggak banyak gitu, dan jaraknya jauh-jauh. Dan daerah itu cukup sepi. Dari zaman gua kecil dulu, dari zamannya si Tama ini belum bisa ngomong, gua itu udah sering banget ngedengar cerita-cerita mistis yang ada di Keramat. Sampai gue tuh selalu takut kalau misalnya event sama bokap gue ya naik motor gitu misalnya ke rumah keluarga yang di kecamatan sebelah gitu. Gue selalu takut kalau ngelewatin daerah itu Keramat. Banyak yang bilang, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Banyak yang bilang kalau Keramat itu sebenarnya di dimensi sana itu adalah sebuah kerajaan gaib gitu, sebuah kerajaan makhluk bangsa jin gitu, sebuah kerajaan mistis lah yang kita nggak bisa lihat. Cuman akan ada hal-hal tertentu yang kalau kita nggak sengaja lakuin dan kita kebetulan lagi lewat daerah itu, lewat Keramat itu, katanya kita bisa masuk ke dimensi mereka, ngelihat semua yang ada di sana, atau seminimal-minimalnya bangsa mereka akan munculin diri di situ gitu. Bahkan bokap gue sendiri, ayah gue sendiri, gue rasa cukup meyakini hal tersebut gitu. Kenapa? Karena setiap kali gue naik motor sama bokap gue ke kecamatan sebelah gitu, ngelewatin Keramat, kalau malam-malam terutama ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada motor mobil depan kita, nggak ada orang nyebrang, dia suka tiba-tiba ngelakson motor sendiri gitu. Klakson aja gitu tiba-tiba 3 kali, tin 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 gitu. Padahal di depan nggak ada apa-apa. Kalau misalnya gue tanya, kenapa ngebel ya gitu? Nggak apa-apa. Kenapa ngebel? Nggak apa-apa. Ngomongnya selalu kayak gitu. Walaupun di ujung-ujungnya begitu gue udah mulai dewasa ya, kalau gue iseng nanya lagi gitu, naik mobil misalnya sama dia, terus dia ngelakson, tin 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 gitu. Ngelewatin Keramat, gue tanya, kenapa ngelakson gitu? Oh enggak, ada yang lewat. Ini ngomongnya kayak gitu. Gue nggak ngerti ya bokap gue bisa ngelihat apa enggak atau gimana. Yang jelas, hal tersebut selalu berulang sampai akhirnya
gua sendiri meyakini kalau daerah Keramat itu bener-bener ya keramat gitu, bener-bener serem. Nah, karena hal itu gue jadi nggak pernah mau untuk diajak sama si Tama untuk ikut narik bemo sama bapaknya. Sampai pada satu momen yang absurd juga sih sebenarnya. Jadi suatu hari, gue lupa tahunnya ya, mungkin kalian bisa benerin gue kalau gue salah di komen. Waktu itu pertama kali rilis film X-Men. Pertama kali banget rilis film X-Men yang ada Wolverine-nya tuh, si Hugh Jackman. Itu kayaknya tahun 2000 atau 2001. Nah, di tempat gua itu kan nggak ada yang namanya bioskop. Dan kalau mau nunggu film itu muncul di TV gitu, di bioskop malam TV gitu kan, tahu kan? Itu kan harus nunggu berbulan-bulan, bahkan mungkin 1 tahun sejak film itu dirilis, baru keluar gitu filmnya di TV nasional. Sedangkan berita tentang film itu tuh udah nyebar di kalangan anak-anak SD, anak-anak TK gitu kan. Kita udah hype banget, wah keren banget nih, yang biasa kita mainin di PS1 nih gitu kan. Jadi rasanya pengen banget nih nonton, gimana caranya bisa nonton ini gitu. Bioskop nggak ada, gimana caranya gitu. Sampai pada satu malam, gue lupa malam apa, yang jelas pada satu malam si Tama itu baru pulang dari narik bemo sama bapaknya. Baru banget pulang. Dia langsung lari ke kamar gue denger dia tuk 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 tuk, bang gitu manggil gue. Kenapa gue bilang. Besok ikut yuk naik bemo katanya. Ngapain, kemana? Udah ikut aja gitu. Enggak males. Gue nggak mau kan, gue selalu nolak gitu. Udah ikut aja, nyesel ntar kalau nggak ikut. Emang kenapa gitu? Ada X-Men kata dia. Hah? Ada X-Men? Ada X-Men gimana? Jadi dia cerita kalau di kecamatan sebelah, jadi jalur bemo ini kalau narik itu akan ngelewatin 2 kecamatan. Kecamatan tempat gue tinggal, kecamatan A, kecamatan B. Selesai dari kecamatan B, balik ke kecamatan A, baru balik ke kecamatan tempat gue tinggal lagi gitu. Gue nggak usah sebutin nama kecamatannya. Nah, katanya si Tama, tadi kita habis nganter orang ke kecamatan B gitu, ke kecamatan A gitu, kecamatan yang ada di tengah-tengah gitu. Kita habis nganterin orang ke kecamatan A. Terus di situ ada tempat penyewaan VCD, kaset CD gitu. Nah, terus tadi kita masuk ke dalam iseng-iseng nyari-nyari film. Ada CD X-Men kata dia. Cuman Tama nggak punya duit kata dia. Besok yuk pakai duit abang gitu. Kita sewa 2-3 hari kita nonton bareng gitu. Wah, yang bener nih ada X-Men di situ. Gue excited banget gara-gara ya si X-Men itu. Gara-gara gue bener-bener pengen nonton X-Men itu. Ya udah, kalau emang bener, kebetulan abang ada duit, gue bilang. Abang ada duit nih gitu. Udah besok abang ikut narik. Ntar kita bilang sama papa gitu. Kita mampir di kecamatan A, kita ke tempat penyewaannya, kita sewa X-Men gitu. Kita nonton bareng-bareng. Oke, mantap. Udah, kita berdua udah excited. Keesokan harinya, sama rutinnya seperti biasa, sekitar jam 5, papanya Tama pulang kerja. Kita udah nungguin di rumah gitu kan, seharian kita nonton TV sambil nungguin kapan nih papa pulang, lama banget gitu. Akhirnya jam 5 papanya pulang, biasa mandi, ganti baju. Terus udah dia langsung manasin bemo, ngelakson gitu, manggilin si Tama gitu, tin gitu. Terus si Tama udah ngasih kode, ayo bang, kita jalan sekarang, ayo kita jalan gitu. Kita naik di atas aja ya, kita naik di atas biar seru gitu. Oh yaudah, iya. Gue udah excited aja tuh, wah sekalian dapat X-Men, sekalian nyobain juga nih naik di atas bemo sambil bemonya tuh jalan. Selama ini kan kalau kita main cuma naik di atas bemonya diem di parkir gitu kan. Gue udah excited. Entah kenapa, entah alasan apa, entah apa yang terjadi yang ngebuat si Tama ini berubah pikiran. Dia tiba-tiba langsung naik ke pintu depan gitu, ke pintu yang di sebelahnya supir. Jadi dia duduk di sebelah bapaknya. Wah, di situ gue udah bete gitu kan. Bete banget gitu. Si Tama ngajakin gue, karena kan kalau di depan, di tempat duduk depan di bemo itu sebenarnya bisa duduk 2-3 orang ya. Si Tama ngajakin gue, ayo bang masuk gitu. Di situ gue udah bete kan, udah males, katanya mau di atas gitu kan. Enggak abang di belakang aja. Duduklah akhirnya gue di belakang. Gue masuk dari pintu belakang yang nggak ada daun pintunya itu. Gue masuk, gue duduk di kursi yang sebelah kiri. Kursinya kan ada 2 tuh, kiri sama kanan. Gue duduk di kursi sebelah kiri. Jadi kalau gue duduk,
kalau gue ngelihat ke sebelah kanan, itu tuh pintu untuk gue keluar. Dan kalau gue lihat ke sebelah kiri, itu ada kayak jendela yang dikacain gitu, yang misahin antara tempat duduk penumpang sama tempat duduk depan, yang ada supir sama 2 tempat duduk penumpang yang di depan itu. Jadi kalau gue mau ngeliat ke arah jalan, gue bisa ngeliat ke kiri. Sorry, kamera gue ngeblur sendiri. Nah, udah, jadi posisi kita kayak gitu. Berangkatlah kita sekitar jam 5 atau setengah 6, jalan gitu. Kita jalan menuju ke arah timur, ke arah kecamatan A. Naiklah 1-2 orang gitu kan, naik. Karena gue posisinya di belakang gitu, jadi gue secara nggak langsung bertindak sebagai kenek dadakan juga gitu. Jadi kalau misalnya orang masuk, mereka udah nyampe tujuan, gue yang ngolekin duitnya gitu. Karena seru juga sih pada waktu itu, gue kolekin duitnya gitu, 2.000, 3.000 turun. Iya makasih ya, sama-sama gitu. Udah gitu aja, keseruan-keseruan biasa. Sampai akhirnya maghrib, kita berhenti di masjid dekat sama kecamatan A. Udah, kita berhenti sholat di sana. Gue sempat nanyain ke si Tama, Tam, di mana nih ininya, tempat penyewaannya? Udah, ntar aja, kita kan dari sini ke kecamatan B dulu, sampai Isa. Nah, nanti dari sana pas kita pulang baru kita mampir di kecamatan A. Soalnya kalau sekarang kan masih banyak penumpang, kata dia. Oh ya udah, iya gitu. Gue ngikut lagi. Habis kita sholat maghrib, kita naik lagi, posisinya masih sama. Si Tama akhirnya duduk di depan sama bapaknya, gue duduk di belakang di sebelah kiri. Lanjut kita ke kecamatan B, 1-2 orang naik, terus naik gitu. Ada orang yang pulang sekolah, ada orang yang pulang habis jualan di pasar gitu. Balik ke kecamatan tempat asal dia tinggal. Karena jarak antar kecamatan sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Dari kecamatan gua ke kecamatan A itu paling cuma setengah jam. Dari kecamatan A ke kecamatan B paling cuma 15 menit. Nggak terlalu jauh jaraknya. Cuman berasa jauh karena ya nggak padat pemukiman gitu. Kita ngelewatin banyak jalan yang sepi banget, yang hutan-hutan, yang lapangan-lapangan. Tapi sebenarnya nggak jauh. Udah, nggak ada hal-hal aneh terjadi. Sampai akhirnya kita udah selesai sekitar jam setengah 8 atau jam 7 atau setengah 8 malam, udah sampai kecamatan B. Kita mau balik lagi ke kecamatan A. Di situ gue ingetin Tama, Tam mampir kecamatan A, kita sewa X-Men. Oh iya, dia ngomong ke papanya gitu, Pak, nanti mampir ya ke tempat kemarin, penyewaan CD kemarin. Oh iya. Jalanlah kita dari kecamatan B ke kecamatan A. Berhenti di sana, udah nggak ada penumpang lagi ya yang naik. Udah sepi banget lah, kalaupun ada cuma 1 orang gitu turun, jaraknya dekat. Udah mulai sepi lah pokoknya. Kita mampir di kecamatan A, kita turun, oh itu tuh tempat penyewaan CD-nya. Udah kita turun ke sana, kita cari-cari, oh ada nih CD X-Men-nya. Udah gua bayar, intinya kita berhasil nyewa, kita berhasil dapat CD X-Men-nya. Ini singkat cerita aja ya. Udah kita naik lagi, kita pulang. Di situ kondisi hati kita tuh lagi excited banget, pengen cepet-cepet pulang biar cepet-cepet nonton ini film X-Men gitu. Udahlah, jalan kita pulang. Berangkat kita sekitar jam 8 malam. Dari kecamatan A menuju ke rumah. Itu sekitar jam 8 malam. Jalan. Di jalan, itu kondisinya sepi banget. Udah nggak ada penumpang yang naik. Dan rasanya si papanya juga udah capek. Jadi lampu itu dimatiin sama dia. Lampu di dalam Kobemo kan di dalamnya itu ada lampu satu gitu ya, terang. Lampu di dalam itu dimatiin sama dia supaya ngasih tanda kalau bemonya ini udah nggak nerima penumpang lagi. Jadi dia bisa agak ngebut jalannya gitu kan. Kalau lagi nerima penumpang kan nggak bisa ngebut jalannya, harus pelan-pelan. Nggak tahu ya kalau di Jakarta sih tetap ngebut kayak. Kalau di tempat gua nggak harus pelan-pelan karena kan bisa aja sewaktu-waktu ada orang yang mau naik atau ada orang yang di atas bemo mau turun. Jadi jalannya pelan-pelan. Nah ini karena udah malam, dimatiin lampunya biar jalannya bisa agak cepat, biar cepat nyampe rumah. Udahlah, jadinya gue di dalam situ gelap-gelapan. Gak ada penerangan, satu-satunya penerangan di dalam mobil bemo itu cuman dari dashboardnya supir. Karena di situ kan ada cahaya sedikit dari, sebutannya apa ya, itulah yang speedometernya itu gitu. Ada cahaya sedikit dari situ. Dan dari luar pun, satu-satunya sumber cahaya itu cuman dari headlamp-nya si bemo. Karena dari kecamatan A menuju rumah itu lebih banyak hutan, lebih banyak lapangan, lebih banyak sawah, lebih banyak kebun jagung gitu ketimbang pemukiman yang kita lewatin. Gua ngelihat kiri kanan depan belakang, gua ngeliat itu bener-bener gelap banget.
dan gelapnya tuh total banget, dan gue baru ngerasa merinding di situ. Pas tadi berangkat kan ngelewatin jalan situ juga, tapi nggak begitu merinding karena kan ya belum malam-malam banget dan masih banyak penumpang gitu. Ini kondisinya gue di belakang tuh sendirian, si Tama itu di depan, dan dia nggak sering-sering nengok ke belakang, ke kaca belakang buat ngelihat gue gitu. Paling cuma sesekali doang gitu nengok. Di situ gue bener-bener ngerasa sendiri, ngerasa merinding. Pas kan di belakang pintunya tuh kebuka banget gitu, los gitu, nggak ada daun pintunya. Jadi kalau gue ngelihat ke belakang, ya udah itu langsung jalanan gelap gitu. Ini kalau ada apa-apa yang muncul, gue orang yang pertama yang ngelihat. Oke, jadi kondisinya gelap banget dan gue udah ngerasa cukup merinding. Sampai satu waktu gue kan kondisi lagi duduk nih di sebelah kiri, dan gue ngeliatin seberang gue gitu, tempat duduk seberang gue, di belakangnya itu kan ada jendela juga. Gue ngeliatin sana, itu gelap, pitch black. Sampai satu momen gue ngeliat kita ngelewatin sesuatu gitu, set gitu, warna putih atau abu-abu gitu. Kita ngelewatin sesuatu, set, apaan ya gitu. Terus gue ngeliat ke belakang, itu tuh kayak apa ya? Kayak milestone, kayak tugu, kayak gapura yang ada di pinggir jalan yang terbuat dari semen biasanya. Cuman kayak tiang gitu doang. Yang biasanya itu ditulisin selamat jalan di satu sisinya selamat datang gitu. Nandain kalau kita baru memasuki satu daerah baru atau baru ninggalin satu daerah yang lainnya gitu. Nah, begitu gue ngeliat itu, gue langsung tiba-tiba langsung dek. Shit kayak gitu. Karena gue inget banget, gue hafal banget itu tugu apa. Itu adalah tugu yang nandain kita masuk daerah Keramat. Begitu masukin daerah situ, gue langsung tiba-tiba aja gitu, langsung merinding, langsung parno bawaannya. Dikit-dikit gue ngeliat ke kanan, ke arah pintu gitu, nggak ada apa-apaan, gelap gitu. Gue ngeliat ke kejauhan, ada 1-2 cahaya, itu kayaknya dari rumah yang posisinya udah jauh entah di mana gitu. Karena itu gelap banget, itu ladang sih ingat gue, ladang jagung gitu. Di belakang gue juga gelap. Ngelihat ke depan ya cuman ngelihat jalan doang. Yang jarak pandangnya tuh nggak jauh-jauh banget karena itu bemo tua ya, lampunya masih kuning dan belum lampu LED kan. Jadi masih bohlam biasa, paling jarak pandangnya cuma 5 meter doang gitu. Dengan kecepatan sekian. Gue nggak begitu bisa merhatiin di depan itu ada apa. Sampai pada satu momen, gue lagi merinding-merindingnya juga, pada satu momen gue ngerasain pergerakan mobil itu agak berubah gitu. Jadi posisi duduk gue kan gini, itu tiba-tiba kayak gitu. Mobilnya tuh berasa bergerak agak cepat. Tiba-tiba, padahal nggak ada apa-apa. Kita di depan lagi nggak ada kendaraan, nggak ada yang mau disalip lah ibaratnya gitu. Sorry, bentar. Oke. Gue ngerasain kalau bemonya itu bergerak lebih cepat gitu dari sebelumnya. Tiba-tiba aja gitu, kayak gasnya tuh tiba-tiba ditekan gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Gue ngeliat ke depan, itu nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada bis. Biasanya kan kalau malam-malam kayak gitu tiba-tiba nggak akselerasi, itu karena ada kendaraan di depan kita yang bergerak pelan dan kita mau nyalip gitu. Itu enggak, dan kondisinya juga jalanannya nggak lagi nanjak juga, nggak ada alasan untuk nancap gas tiba-tiba gitu kan. Di situ akhirnya gue ngeliat ke depan, ini kenapa ya? Ada apa nih di depan? Kok mobil tiba-tiba jalannya cepet? Dan di situ si Tama posisinya ngeliatin gue juga gitu. Cuman gue masih belum nangkep ekspresinya dia itu kenapa gitu. Terus si Tama ngeliat ke depan, ngeliat ke gue lagi gitu. Kenapa nih bocah? Gitu. Di situ papanya si Tama ngerubah settingan lampu jadi lampu jarak jauh gitu kan, cetek gitu. Jadi lampunya jadi lebih jauh, kayak lampu hutan gitu. Jarak pandang jadi lebih jauh. Pas jarak pandang jadi lebih jauh, mungkin 10-20 meter ke depan, gue ngeliat di depan di depan bemo kita, jarak mungkin 20-30 meter di depan. Ini split second aja ya, karena kita jalan cukup cepat. Cuma split second gue ngeh, di depan kita, persis di depan kita, itu jalan lurus doang. Itu ada orang yang berdiri di tengah jalan.
ada satu orang yang berdiri di tengah jalan, bukan di trotoar, bukan di pinggir jalan, bener-bener di tengah jalan yang marka sebelah kiri gitu, yang jalurnya kita jalur kiri, itu ada orang berdiri di situ gitu. Terus yang sempat bikin gua deg juga, ini kok kita malah ngebut gitu, ini kalau kita nabrak nih orang gimana gitu kan. Cuman gue nggak sempat mikir lama, karena kita geraknya cukup cepat. Itu kan lama-lama makin dekat. Gue bukannya panik takut ini orang ketabrak, tapi gue mulai nyadar yang di depan itu apa. Sekitar jarak 10 meter itu udah benar-benar kesorot sama lampu. Yang ada di depan kita, itu adalah sosok kuntilanak. Gue benar-benar ngelihat dengan jelas banget, itu ada orang cewek, karena gue ngelihat rambutnya panjang gitu kan, klasik banget, mukanya itu ketutupan sama rambutnya di depan gitu, pakai daster warna putih. Gue nggak gitu merhatiin dia itu melayang apa napak, tapi ya kayaknya nggak mungkin juga ada manusia tengah malam berdiri di tengah jalan pas ada bemo lagi ngebut gitu kan, nggak mungkin gitu. Tapi dia berdiri, itu mobil semakin dekat, dia tuh bener-bener nggak gerak, nggak kabur, nggak lari gitu kan. Kalau orang kan pasti kabur lah gitu, atau kalaupun emang itu orang nyebrang, pasti dia bakal lebih cepat gitu larinya, takut ketabrak. Ini enggak, bener-bener berdiri, dan berdirinya itu hadap ke kita gitu berdirinya. Nah, di situ yang tadinya gua apa ya, sedikit bingung dengan tingkah bapaknya si Tama, kenapa dia malah nancep gas, gue jadi mengerti gitu. Oh, dia nancep gas. Kalau misalnya ini setan gitu kan, berarti mau ditabrak tembus nih, kayak di film-film gitu kan. Kalau misalnya ada setan, udah tabrak aja tembus, udah kabur gitu, aman. Ya udah, di situ akhirnya gue pegangan ke list kaca yang ada di depan itu, yang bisa ngelihat sopir, gue pegangan di situ. Si Tama juga, gue nggak tahu ya dia ingat apa enggak, atau dia nyadar apa enggak. Yang jelas pada waktu itu yang gue nyadar, si Tama kayaknya ngelihat itu juga, makanya dia jadi ngeliatin gue. Jadi posisi gue hadap-hadapan, gue ngeliat ke depan, si Tama ngeliat ke belakang, ngeliat gue gitu. Entah dia pengen ngeliatin ekspresi gue, atau dia takut ngeliat ke depan. Gue ngeliatin dia, oke, mukanya agak panik juga nih anak gitu kan. Tapi gue ngeliat juga ke depan, wah ini makin dekat nih. Mental gue tuh mempersiapkan diri untuk nabrak gitu. Ini rasanya nabrak setan tuh kayak gimana ya, walaupun takut tapi ya udah gitu kan, mau nggak mau kita tabrak, kita kabur, kita nyampe ke rumah. Intinya goalnya kayak gitu. Ya udah, gue pegangan, itu makin dekat, itu makin jelas semuanya penampakannya, baju putihnya tuh udah kotor-kotor gitu, rambutnya aut-autan, sampai jaraknya dekat 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, meter, langsung zut gitu ditabrak, terus hilang gitu. Yang gue rasain di situ, makin dekat, rasanya gue pengen teriak, tapi gue nggak teriak pada saat itu. Gue lebih ke yang stun ngeliatin, gila ini real banget, di depan gue ada kuntilanak dan kita bakal nabrak kuntilanak gitu. Begitu dekat dan ditabrak, yang gue rasain tuh dingin gitu. Begitu nabrak tuh kayak seolah-olah mobil kita bener-bener nembusin badannya dia, dan karena posisi gue di tengah-tengah mobil gitu lagi begini, seolah-olah gue kayak nembusin si kuntilanaknya ini juga. Jadi lewatin badan gue tuh kayak dingin gitu rasanya, kayak zeng gitu. Ini langsung tiba-tiba naik semua bulu kuduk gue, langsung zut gitu. Gitu. Tapi abis itu udah hilang. Di situ hilang, jalan mobil mulai melambat lagi gitu, melambat sedikit. Gue ngeliatin ke depan, udah nggak ada apa-apa lagi. Terus gue agak ngelirik ke kiri, gue ngelirik ke arahnya si Tama yang masih ngeliatin gue. Di situ si Tama masih melotot, masih posisi dia bener-bener mukanya tuh melotot kayak begini. Gue pikir nih anak kenapa ya gitu, masih shock kali ya. Ya udahlah, biarin aja gitu. Udah posisi gue kan gak enak ya sambil duduk. Kalau posisi gue kayak gini nih, kacanya sebelah sini kan gue jadinya begini nih. Jadi sambil duduk, aduh posisinya gak enak. Udahlah, bentar lagi, paling 10 menit lagi nyampe rumah. Gue duduk lah, normal lagi. Nah, pas gue duduk normal kayak gini, di sini lagi bulu kuduk gue langsung berdiri barengan. Jantung gue kayaknya mau copot saat itu juga. Gue langsung kayak narik nafas tuh susah, langsung kayak karena pas gue posisi di sini, di sisi mata gue sini, penglihatan gue sini, di edge vision, itu gue ngelihat di sebelah kanan gue. Karena gue kan posisinya
mepet ke pembatas ke supir gitu. Nah, di sini kan luas nih. Kalau misalnya penumpang tuh masih bisa duduk 3 orang, 4 orang nih di sebelah kanan gua. Gua ngelihat di sebelah kanan gua lewat sudut mata, di pojokan, itu ada sosok warna putih di situ. Sosok yang familiar banget, itu sosok yang kita tabrak tadi. Sosok kuntilanak tadi setelah ditabrak itu bukan ngilang, bukan kabur, tapi malah ikut numpang di bemo ini dan duduk di sebelah gua di kanan. Di situ gua udah tegang banget dan gua udah nyadar kenapa sih Tama mukanya kayak gitu, berarti dia yang ngelihat duluan gitu. Ada kuntilanak duduk di sebelah gua. Walaupun posisi gua waktu itu bener-bener takut banget, tapi gua penasaran juga pengen ngeliat. Akhirnya ya habit ini gue udah punya dari kecil ya, gue hitung dalam hati gitu kan, itu mundur 5, 4, 3, 2, 1, set gitu gue ngeliat. Begitu gue ngeliat, jedek, udah di situ momen terpanik gue di situ. Karena posisinya adalah si kuntilanak ini bener-bener ada di dalam bemo, duduk di kursi panjang sebelah kiri di tempat gue duduk, tapi dia mepet ke pojok yang paling kanan. Mepet ke pojok yang paling kanan. Posisi dia duduk agak miring ke kiri kayak gini. Kaki kanannya dia tuh posisinya ada di luar bemo. Jadi di bagian luar bemo, di pintu itu ya, di bawah pintu bagian luarnya itu kan ada kayak stepping stone gitu ya, stepping stone. Kayak footstep gitu. Kayak ada tempat kayak tangga kecil untuk kita nginjek naik ke atas bemo gitu kan. Nah, kaki kanannya itu seolah-olah nginjek ke arah luar gitu, nginjek ke sana. Kaki kirinya itu naik ke atas kursi. Ke atas kursi tempat dia duduk gitu. Jadi kayak orang makan di warteg gitu, kakinya naik ke situ, posisinya miring. Ini rambut ketiup angin gitu, rambutnya tuh ke belakang, jadi mukanya kelihatan. Terus dia nyengir hadap gue, gitu, ngeliatin ke gue sambil, oke. Ngeliatin gue sambil nyeringai gitu. Wah, di situ gue udah panik banget, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa nih gitu. Udah di situ gue langsung tutup mata, gue balik belakang, gue diemin. Gue ngeliat ke arah jendela itu, jendela kaca yang nembus ke jalan. Di situ Tama udah duduk hadap depan dan ya papanya Tama juga jalannya udah normal aja. Dan gue ngeliat di depan itu udah mulai banyak lampu-lampu jalanan lagi. Udah bukan lampu jalanan ya, udah mulai banyak lampu-lampu yang asalnya tuh dari rumah gitu. Gue tahu, oh ini kita berarti udah mau keluar daerah Kramat dan udah mau masuk ke kecamatan gue gitu. Di situ gue tahan-tahanin, udah jangan lihat ke belakang, walaupun gue masih ngerasa di belakang ini masih ada dia nih ngeliatin gue. Tahu kan feeling itu, feeling diliatin sama orang, apalagi lu udah tahu posisi dia di mana gitu. Udah gue diemin aja, gue lihat ke depan sampai akhirnya kita ngelewatin tugu itu lagi. Tugu yang sama kayak yang sebelumnya kita lewatin. Tugu selamat jalan kali ini. Selamat jalan dari Keramat, selamat datang di kecamatan ini, tempat gue tinggal gitu. Kita ngelewatin tugunya, zeng gitu. Dan udah kita mulai masuk ke pemukiman. Dan udah mulai ramai lagi, banyak lampu-lampu. Karena kan itu belum malam-malam banget ya gitu. Kalau di daerah kecamatan gue kebetulan tuh kotanya cukup gede ketimbang yang lain. Jadi sampai jam 10-11 malam itu masih banyak orang berkeliaran. Itu masih mungkin sekitar jam setengah 9 atau jam 9 malam kali pada saat kita masuk situ. Jadi masih banyak motor yang lalu lalang di situ. Udah rame lah gitu, udah sepi. Udah nggak sepi gitu. Di situ gue coba untuk beraniin diri, pelan-pelan. Gue hitung lagi dalam hati, 5, 4, 3, 2, 1, set. Gue balik ke kanan. Udah nggak ada. Kuntilanaknya udah nggak ada, udah hilang gitu. Entah dia turunnya kapan, entah dia turun pas kita ngelewatin keluar dari Keramat tadi, wallahualam gue nggak tahu. Yang jelas dia udah nggak ada di situ. Tapi gue masih shock sampai kita masuk sana, kita masih shock gitu. Bahkan sampai kita masuk ke kecamatan itu, walaupun ini bemo lampunya udah dimatiin, ada 2 atau 3 orang perempuan gitu muda yang nyetopin bemo mau numpang gitu kan. Jadi ya udahlah. Si bapaknya Tama juga berhenti, ya udah sekalian jalan pulang gitu, biarin mereka masuk. Mereka naik ya, cewek-cewek umur SMA gitu waktu itu ya. Mereka naik, duduk di samping gua, ada yang duduk di depan gua. Itu mereka nanyain gitu kan, mungkin karena gua masih kecil juga waktu itu, nanyain, namanya siapa? Bahkan di momen itu saking gua shocknya, gua sampai lupa nama gua sendiri. Gua ditanyain namanya siapa, gua bener-bener jawab
lupa gitu. Bener-bener gak kepikiran nama gue siapa. Saking gue takutnya, itu bener-bener kuntilanak tadi duduk di sebelah gue gitu. Itu sampai sekarang si Tama masih suka ngebully gue dengan pengalaman gue lupa nama itu sampai sekarang. Cuman setelah itu udah kita akhirnya nyampe rumah dengan selamat. Udah di situ kita nggak ngobrolin malam itu ya, kita langsung nonton X-Men seru-seruan. Baru ngobrolinnya tuh besokannya, ini bener nggak ngelihat ini? Iya lihat juga. Cuman nggak begitu jelas karena takut, nggak berani merhatiin gitu. Tapi kan gue bener-bener ngalamin banget. Nggak lama dari itu, mungkin nggak nyampe 1 bulan ya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Seingat gue, entah alasannya apa ya, bemo si papanya Tama ini itu sempet dimandiin pakai darah ayam. Jadi ada ayam 1-2 ekor gitu disembelih, terus dimandiin gitu ke bemonya. Gue nggak ngerti ya itu tradisinya seperti apa, mitosnya apa. Cuman gue sempat nge-witness itu, dan nggak lama dari itu, mungkin sekitar 1 minggu, bemonya tuh dijual gitu. Gue nggak tahu apakah itu ada hubungannya apa enggak dengan yang kita alamin. Cuman yang gue yakin banget, malam itu bukan cuman gue yang ngelihat, karena yang pertama kali ngelihat gua rasa itu justru papanya si Tama, karena dia tiba-tiba langsung ngebut aja gitu di dalam daerah keramat. Ya begitu kurang lebih pengalamannya, pengalaman pribadi tentang keramat yang gua alamin, karena selama ini gue cuma ngedengar-dengar doang. Bahkan sampai sekarang kalau gua lagi balik ke daerah gua, ke kecamatan itu, terus ngobrol-ngobrol gitu ya, entah sama si Tama, sama sepupu gua yang lain, atau sama orang tua gua, itu masih ada aja pengalaman tentang daerah tersebut gitu, daerah keramat ini ya. Mungkin untuk teman-teman Suamalam yang mungkin kebetulan tinggal di daerah situ, satu daerah sama gua gitu, yang tahu persis daerahnya itu di mana, udah nggak usah di-spill, cukup kita aja yang tahu gitu. Takutnya ada 1-2 orang yang nggak berkenan diceritain hal kayak gini, bisa merugikan mereka atau kayak gimana. Yang jelas gue ceritain pengalaman ini ya karena pengalaman ini cukup epic aja menurut gua, dan cukup serem gitu yang gue alamin. Yang jelas ini nama daerahnya itu Keramat. Gue nggak samarin untuk nama daerah yang ini. Itu daerah kecil, bukan pemukiman, cuman kayak jalan gitu doang. Cuman daerah di sekitar situ, kecamatan-kecamatannya gue nggak bisa sebutin ya. Cukup teman-teman nikmatin aja ceritanya. Segitu dulu cerita untuk malam ini. Nggak usah yang panjang-panjang dulu ya, masih banyak soalnya cerita yang ngantri. Dan gue nge-shootnya juga cukup dadakan juga. Gue mau say thank you banget buat kalian-kalian yang udah antusias banget komennya, yang udah nge-congratulate gue sama 1000 subscriber. Mudah-mudahan cepat nyampe 10.000 ya. Subscribe, jangan nggak subscribe. Gue ngelihat masih cuman sekitar 40% doang nih dari teman-teman yang nonton yang ternyata udah subscribe. Kalau kalian memang suka sama cara cerita gue, suka sama cerita-cerita yang ada di sini, please consider buat subscribe sama nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info. Karena ya gue jujur sekarang masih belum bisa ada jadwal yang pasti kapan gua uploadnya. Ya kapan pas ada gua ada waktu untuk ngedit dan upload, ya gua upload. Nah kalau kalian udah nyalain lonceng notifikasinya, kalian gak bakal ketinggalan. Kalian bakal dapat notif kalau Suamalam baru aja ngupload video gitu. Nggak lupa juga gue ingetin, kalau kalian punya cerita-cerita yang bagus, tinggal klik link Google Form yang ada di deskripsi. Kalian tinggal klik, kalian bisa share di situ, biar kita semua bisa ngedengerin pengalaman kalian. Nggak semua yang kalian kirim, gue janji bakal bawain. Gue bakal ngesortir lagi, mana kira-kira pengalaman-pengalaman yang real, yang masuk akal untuk bisa terjadi, paling nggak dengan standar gue gitu. Yang masih enak dibawain dengan style gua, dan yang ya detailnya cukup lah untuk kita nikmatin, yang ada premisnya. Kalau misalnya memang oke, bakal gua sampein. I think that's it jadi beribet gua ngomong. That's it for now. See you in the next story, guys.